Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam program Ramadan. Nah, saat ini kita sudah berada di Masjid Gede Kauman. Nah, salah satu masjid sangat bersejarah bagi Muhammadiyah terutama, dan juga sangat bersejarah di Indonesia, Pak ya. Sangat lekat dengan kebudayaan Jawa seperti itu. Bersama kita sudah ada Bapak Azman Latif, ini pengurus takmir Masjid Gede Kauman. Nah, beliau juga orang Kauman asli, Pak ya. Oh iya, betul. Baik. Untuk saat ini kita akan berbincang-bincang tentang ini, Pak, tentang tradisi di Masjid Gede Kauman, terutama tradisi di bulan Ramadan seperti itu. Kira-kira seperti apa, Pak, Ramadan di Masjid Gede Kauman ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali mesti yang kayak saya sampaikan adalah yang agak berbeda dengan yang lain gitu ya. Ya, Jadi tradisi takjil. ya, Ini sebenarnya masjid ini menjadi yang pertama penopor lah gitu ya, yang menyelenggarakan takjil itu. Jadi saya tidak tahu persis itu sejak kapan, tapi yang jelas tahun 60-an itu sudah ada ya, yang kemudian alhamdulillah sekarang ditiru oleh banyak masjid untuk menyediakan iftar untuk buka bersama itu. Nah, tradisi itu sampai sekarang masih terus kita lestarikan, kita selenggarakan, karena memang kita sangat menyadari itu sesuatu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Bukan saja masyarakat yang orang mampu, tapi juga masyarakat yang barangkali sedang jadi musafir, melakukan perjalanan. Dan sekarang tambah lagi bukan sekedar orang mampu, musafir, tetapi juga ya menjadi semacam wisata religi. Kita akan melihat bahwa ketika sore itu ya berpuluh-puluh mobil, motor ratusan, itu bisa kita lihat parkir di sekitar area Masjid Gede ini untuk menikmati buka bersama. Tentu bahwa kita juga masih terus konsisten dengan misi kita, bahwa tidak sekedar hanya berbagi makanan, tetapi misi dakwah tabligh itu tetap kita selenggarakan. Jadi 1 jam kurang lebih sebelum saat maghrib itu sudah kita mulai dengan pengajian ya. Nah, ini alhamdulillah sampai sekarang itu masih berjalan ya. Dan untuk ustadz-ustadznya kita memang kita khususkan. Ini yang ustadz-ustadz yang memang populer gitu, populis lah ya, yang bisa tidak terlalu serius, yang bisa guyon-guyon sidik ya. Nah, karena memang audiens kita kan banyak sekali itu, sangat heterogen gitu ya. Ini memang seperti itu. Ada yang lebih khusus lagi, bahwa tradisi di Masjid Gede ini adalah bahwa setiap hari Kamis, artinya kalau hitungan Hijriah sudah masuk hari Jumat, kalau Kamis berbuka puasa, Kamis sore. Kamis sore betul. Itu kan kita menunya khusus, yaitu gulai kambing. Wah, ini banyak orang sudah hafal itu di Masjid Gede ini. Nah, saking orang seneng untuk nyumbang takjilan yang khusus itu sih, gulai tadi. Ya. Itu hari Kamisnya itu sampai habis. Karena orang yang nyumbang itu ada yang langsung, saya 1 hari Kamis, saya 2 hari Kamis, kan habis-habisnya. Ya. Meskipun tahun ini hari Kamisnya itu 5 kali. Ya. Tetapi Sudah terisi semua. Ya, untuk menampung orang yang ingin menyumbang, dan menyumbangnya itu
ngarani, menentukan. Saya nyumbangnya yang gulai kok gitu, tidak mau yang lain gitu. Ada. Ya sekarang kita tambah untuk hari Senin pun ya sudah kita tambah hari Senin lah gitu. Senin juga gulai kambing. Supaya ada jarak juga ya, supaya tidak orang jenuh. Kalau misalnya kita hari Rabu itu kan selisih sehari. Dari Senin itu bukan apa-apa, tapi ya kita ambil jarak yang tengah dengan hari Kamisnya itu. Jadi kemungkinan juga nanti bisa tambah lagi kalau ada yang masih keinginan. Jadi donatur itu juga senang ketika nyumbang takjil yang gulai kambing. Jadi selama ini berapa porsi, Pak? Sejak hari pertama kita itu sudah 1.300 Tiap sore 1.300 ya. habis terus, Pak? Alhamdulillah habis. Jadi begini, memang ini sesuatu yang tidak mudah menentukan jumlah yang hadir itu. Ya. Jadi apakah kita mau 1.300 atau 1.500 Iya. sangat-sangat bergantung juga kepada cuaca. Misalnya 2-3 hari yang lalu kemarin itu ya, ketika hujan besar itu juga yang datang kemudian sedikit itu. Tapi alhamdulillah yang hadir itu mau ngambil setelah salat maghrib dia ngambil. Terus ingat, alhamdulillah tidak pernah ada yang tersisa, tidak pernah ada yang sampai terbuang begitu. Ini Pak, selain apa tadi sudah takjil itu kan sudah berlangsung sangat lama itu, mungkin ada kaitannya dengan dulu Kiai Dahlan itu sudah memulai atau mungkin karena ini masjidnya Sultan gitu, mungkin ada tradisi keraton atau gimana Pak? Saya menduga dan insya Allah juga saya perubahan besar-besaran itu kan terjadi sejak ada Kiai Dahlan. Atau katakanlah sejak ada Muhammadiyah itu ya. Ini sebelum ada Muhammadiyah saya mikir masjid ini sama dengan masjid yang lain yang masih kumuh, yang masih sangat individual, yang masih sangat ya orang kesini tidak saling kenal tanpa yang namanya pengajian itu adalah pengajian yang baca sholawatan. Nah, perubahan yang sangat signifikan itu kan terjadi sejak keberadaan Muhammadiyah, atau mungkin kalau di sini itu sejak keberadaan Kiai Dahlan, gitu ya. Karena Kiai Dahlan juga mulai bergerak sebelum mendirikan Muhammadiyah kan, gitu ya. Nah, saya menduga bahwa takjil itu adalah juga merupakan bagian dari menolong orang-orang yang kekurangan. Spirit Al-Ma'un itu saya pikir ikut menentukan jalan arah dari perjalanan masjid ini. Termasuk salah satunya menyelenggarakan buka bersama itu. Jadi semangat untuk memberi, semangat untuk berinfak, semangat untuk menolong, ini kan memang yang digelurakan oleh Kiai Dahlan, yang kemudian juga diteruskan oleh Muhammadiyah. Jadi saya pikir penyelenggaraan takjil itu ya bukan kemudian merupakan tradisi yang lalu-lalu, tapi ya saya pikir setelah keberadaan Kiai Dahlan dan sekaligus Muhammadiyah. Semangat untuk memberi, apalagi di bulan Ramadan, Pak. Semangat untuk memberi. Kan memang kemudian orang ingin tahu bahwa pahalanya orang memberi berbekal sama dengan pahala orang yang berpuasa sendiri tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, ini semangat itu yang saya pikir digelurakan di Persyarikatan Ahmadiyah. Ini Pak, selain tadi takjil kan juga yang khas di Masjid Gede ini sholat malam itu Pak. Sholat tarawih tapi juga ada sholat malam. Itu gimana Pak? Salat dini hari, tarawih dini hari. Sebenarnya kalau itu belum begitu lama ya, mungkin baru sekitar tahun 80-an ya kita selenggarakan acara yang seperti itu. Jadi waktu itu memang kita sangat menyadari banyak jamaah itu yang tidak sempat ikut tarawih pada Setelah hari Isya.
Selain itu juga banyak panitia tarawih sendiri. Oh, Apakah itu panitia yang untuk anak-anak? ya, Itu juga karena ngurusi anak nggak sempat salah. ikut sholat. Nah kemudian kita selenggarakan sholat lah. Kenapa kok jam 2? Ya. Supaya seusai sholat tarawih itu sudah bisa langsung sahur tentu. Itu kita selenggarakan. Jadi ya nggak apa-apa. Itu satu cara peribadatan yang barangkali tidak populer. Ya, Artinya bahwa tidak kemudian menghadirkan orang banyak sampai penuh, enggak ya. Itu paling 1-3 baris sudah sangat banyak. Tambah dari ibu-ibu. ibu juga ada Pak. Ada, ya. Ada juga. Jadi nggak apa-apa, itu mungkin bukan merupakan sesuatu yang populer, tapi itu perlu. Dan apa ya, sebenarnya ada rasa enaknya kok itu. Kalau yang pernah mencoba sholat dini hari itu, Iya. nanti pas sahur itu makannya enak, kamu sudah lapar. Nah, berbeda dengan begitu dibangunkan disuruh sahur. Sejak jam 2 kita bangun, Segar Pak ya. iya itu enak itu sahurnya. Dan tentu lebih khusyuk karena suasana kan lebih tenang, nggak ada suara-suara yang lain gitu. Tapi disediain sahur di sini Pak. Oh, tidak semuanya. Terus kalau merebut, karena Ya, apa ya, tingkat kesulitan untuk pengadaan makan sahur itu lebih tinggi. iya. Kita itu kan hanya mungkin satu malam khusus sahur kan paling 20-25. Oh, Ini dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga rupiahnya atau tak tidak. Karena tingkat kesulitan yang masak kadang-kadang ya tidak tidur itu lebih mahal itu sahur itu. jadi biar sahurnya di rumah masing-masing. Iya. Aduh. Kalau ini Pak terakhir mungkin ada iktikaf ada Pak. Oh insya Allah ya. Itu 10 terakhir Pak ya. Itu gimana? 10 terakhir ya artinya bahwa ketika nanti sudah masuk 10 hari terakhir, kita hitungnya mulai malam 21 gitu ya. Itu kita akan buka masjid ini. Dan alhamdulillah masjid ini masih menjadi pilihan utama untuk orang beriktikaf itu. Jadi nanti itu jamaahnya lebih banyak daripada jamaah sholat subuh atau yang lain. Tak iktikaf itu penuh nanti itu. Oh, berarti yang ibu-ibu itu harus sampai nanti sampai serambi itu. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah ini semangat untuk iktikaf itu kan dulu memang ini yang mengawali sekali masjid ini ya iktikaf. Iya. Ketika di tempat-tempat yang lain belum ada, bahkan malah belum tahu iktikaf itu apa. Di masjid ini kan anak-anak kecil kan sudah tahu ya. Iktikaf meskipun saya kecil itu juga kalau iktikaf tahunya tidur saja. Yang nggak tahu Penting di masjid. antara iktikaf dengan tidur. Iya, pokoknya ketika kecil setelah saya darus itu ya jam 10 itu berangkat ke masjid itu ya tidur. Saya harus bangunkan saat adzan awal itu. Tapi ini kan kemudian sekarang alhamdulillah masjid sudah banyak yang Mengandalkan nafsu. Wow. Ya, karena itu tuntunan Rasulullah ya. Jadi alhamdulillah ini tuntunan Islam itu semakin menyebar. Si masyarakat banyak luas, masjid juga menyelenggarakan itu. Tapi memang ada orang sendiri yang masih enak mantapnya itu yang gede gitu. Ya apa gitu ya. Baik, terima kasih Pak Esman. Ya, itu tadi bincang-bincang kita dengan pengurus takmir Masjid Gede Kauman. Bagi pemirsa yang ingin berbuka puasa di Masjid Gede Kauman atau ingin sholat tarawih, juga sholat malam atau iktikaf, silakan datang ke Masjid Gede Kauman. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.